Mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Ayahanda di belakang sampai lupa disapa. Karena Bapak terhalang dengan dinding. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada seorang guru, kalau bertanya kepada muridnya, beliau tidak hanya bertanya, apa kabarmu? Tapi beliau bertanya, apa kabar imanmu? Apa kabar hari ini Quran kita? Apa kabar hari ini hati kita? Untuk datang ke Masjid Al-Arqam menggunakan jilbab bersama pasangan setiap ahad dalam tanda kutip mudah. Tapi untuk menjaga hati dari ahad ke ahad lagi, tetap dalam hati yang baik, qalbun salim, itulah yang sulit. Maka ya Bunda, ya Allah, semoga kabar iman kita hari ini tetap on. Semoga kabar Quran kita hari ini baik. Semoga kabar amal jariah kita selama bulan Ramadan ini baik. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah. Next mas. Ibu, bapak kalau gerah itu biasanya dahar nopo-nopo rause pahit. Carane bahasa Inggrisnya niku anyep. Sing tuwi mbeto bubur, mbeto sop, mbeto ayam panggang ora pengen. Ustaz Eva tegelan isuk-isuk wis dipameri soto. Buatan kepengen wong raose napa? Anyep. Begitu berangsur-angsur sakit kita mulai berkurang, lalu kita bilang sama anak kita, "Nduk, kayane dah ngesok ibu nek sehat soto lah. Enak kayane dah sumrah seger." Tenang bu, ngenjang nger ibu pun mantun tak gamelaken soto. Soto pun dimawon tak tumbasaken. Sembuh. Ketika sudah sembuh, dahar soto raosipun, Masya Allah seger banget ya. Masya Allah. Begitulah gambaran hati kita bu. Hati itu kalau sakit, suruh ngaji, malas. Suruh baca Al-Quran, anyep. Sama Quran itu nggak ada chemistry, bahasanya anak muda. Sama sedekah itu nggak nyambung, karena hatinya apa? Sakit. Tapi kalau hatinya sehat, Masya Allah, panggilan ngaji, sedekah, sing merengut napa sing guyu, taat sama suami, siap. Ngurusi agamanya Allah, siap ketika hati kita. Maka apa kabar imanmu hari ini? Kenapa orang itu kalau di Mekah belum sholat sudah tindak masjid. Belum datang waktu sholat anteng di masjid, nunggu sambil baca Quran. Antri diserobot, ya Allah semoga Bapak Ibu semuanya diizinkan tindak ke Mekah Madinah. Sedang duduk, sudah enak, datang tuh orang-orang yang tinggi. Diem aja bu. Sedang antri, diserobot, pendel mawon. Aja ngudung, wong aginang Mekah. Coba yang nyerobot itu di Wonosobo. Bapak Ibu bilang apa? Menapa? Masya Allah. Kenapa kita bisa begitu di Mekah Madinah? Karena yang mimpin hidup kita adalah nafsul mutmainnah. Kenapa di masjid bawaannya mau sholat? Kenapa di masjid mau ngaji, mau terawih, mau sedekah, ada kotak amal mau keluarkan. Tapi kenapa keluar masjid banyak pedagang yang curang? Karena ketika di masjid nafsul mutmainnahnya mimpin. Kalau dia keluar masjid nafsul mutmainnahnya dikalahkan. Maka supaya Ramadan ini yang mimpin adalah nafsul mutmainnah,
nafsu itu, nafsul mutmainah itu roh yang baik. Maka roh itu butuh makanan. Jasad kita puasa juga butuh makanan. Akal kita juga butuh. Pertanyaannya, Ramadan ini yang paling banyak diberi makan jasad, roh, nopo akal? Bingung nih jawabnya. Lah wong sahur dereng imsak mawon, kok sore buka apa ya? Nah, berarti niku pun mikir makanan nopo? Jasad, Bu. Ketika kita hari-hari di luar puasa, jam 7 belum sarapan niku pun gogop ajeng pada soto. Tapi jam 7 belum baca Quran, jam 7 belum baca buku untuk memberi makan akal, jam 7 belum nyimak kajian, biasa mawon. Jujur tidak jujur, kita hidup yang terlalu gemuk, kita beri makan adalah nopo? Maka yang mimpin jadi bukan nafsul mutmainnah. Supaya yang mimpin nafsul mutmainnah, maka berikanlah banyak-banyak makanan ruh. Fa insya Allah pagi hari ini adalah makanan ruh kita semuanya. Fasallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat yang layak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Next. 1. Onten tiang, piyayi, bapak ibu sakit fisiknya. Dibuat jalan ke Al-Arqam dengkulnya sulit. Ustazah ijen selonjor, mboten napa-napa. Ustazah kula senderan, mboten napa-napa. Iku samparane pun angel, munggah tangga, cekelan, medun tangga. Tapi hatinya sehat. Masya Allah. Maka tetap tindak ngaji. Tetap tadarus, tetap tarawih. Karena yang sakit hanya apanya? Fisik. Yang kedua. Wah, sakit hatinya. Nek didelok sukang penampilannya tapi napa? Gegah. Masya Allah. Terus saya kuat. Muter. Alun-alun. Pokoknya dahar sing atos-atos terus saya napa? Fisiknya kuat. Dia bisa lari. Dia bisa badminton. Dia bisa naik gunung. Dia bisa ngowes. Tapi karena yang sakit hatinya untuk jalan ke Al-Arqam atau ke masjid, rause abot. Nomor 3, sehat badannya. Sehat pula hatinya. Saya yakin ini yang diminta Bapak Ibu. Tapi idaen sing bisa kados niku wong sing tesih napa? Enom nggih Bu. Sebab nek pun sepuh niku jan komplek urusane Ustazah. Tapi bisa juga sing paling elek sakit fisiknya, sakit hatinya. Sampun sepuh, kulitnya mulai kendor. Tapi masih di alun-alun itu pakai baju diet. Ibu tahu baju diet? Bajunya itu mepet. Jadi maunya badannya yang kurus, tapi badannya juga bajunya juga ikut. Nah, ini kumpul sepuh padahal kalau saya lihat teropong dari jauh tuh kayaknya kulitnya udah. Tapi ngeten Bu. Masa niku mboten teng alun-alun Wonosobo pun suudon Bu. Niku teng benua. Saya tidak mengatakan beliau sakit hatinya sebenarnya. Tapi semestinya orang sepuh itu sudah ingat pada kematian. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit di antara mereka yang melampaui umur tersebut. Astagfirullahaladzim. Jangankan ibu. Saya yang baru 40 sekian. Kalau baca hadis ini, ya Allah. Embane catai sewidak,
Gari kurang 18 tahun. Itu kalau jatahnya tinggal sedikit. Allahu Akbar. Lalu bagaimana yang sudah 60 tahun lebih? Sementara Rasulullah bersabda yang melampaui umur tersebut hanya sedikit. Ini data statistik dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i berkata, betapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Mungkin tinggal tali pocongnya, mungkin tinggal lembaran terakhirnya, mungkin tinggal jilbabnya, sama ngaji belum dekat, sama Quran belum dekat, sedekah masih eman, masih abot dunia nih. Ini bukan saya, Bu. Menikah Imam Syafi'i. Lalai kita, lupa kalau kain kafan kita sudah hampir selesai ditenun. Kalau sudah selesai ditenun berarti siap untuk dipakaikan kepada kita semuanya. Bila usia telah sampai 60 tahun. Imam Ibnul Jauzi berkata, orang yang paling bodoh adalah orang yang telah melewati usia 60 dan mendekati 70-an. Saat yang dekat dengan kematiannya. Namun terus saja dia lalai dan dia tidak menyadari akan datangnya kematian. Ahad yang lalu kita belajar tentang ciri-ciri kematian. Datang tiba-tiba. Masya Allah. Ada berita lelayu dari Singkir. Gak selesai bulan Ramadan, Bu. Dipanggil sama Allah, Bu. Nanti ada berita tetangga ibu. Jelang 1 hari raya. Gak selesai, Bu. Sama Allah suruh pulang. Ditumpake kereta Jawa rodone roda menungso. Ya Allah. Dekat kematian itu. Dekatnya luar biasa. Maka ibu beruntunglah di Al-Arqam, di Wonosobo. Orang-orang yang diberi usia yang panjang. Jatahnya tadi berapa? Yang masih muda di sini belum sampai 60, berdoa sama Allah. Supaya kita mendapatkan kemuliaan ini. Next. Supaya kita mendapatkan kemuliaan. Ketika kita diberi Allah usia yang panjang. Yang sudah 60, ibu bersyukur kepada Allah. Karena usia yang dilebihkan oleh Allah adalah kebaikan untuk kita semuanya. Bagaimana kisahnya? Dari Talha. Ada 2 orang bersaudara datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Kakak beradik. Yang satu giatnya luar biasa. Al-Arqam ikut, Al-Jihad ikut, Al-apa lagi ikut. Yang satu mandan kendo. Kala-kala milu, kala-kala water. Singkat cerita, si perawi hadis ini bermimpi. Ketika salah satunya meninggal, jadi 2 kakak adik itu yang satu meninggal dalam medan jihad. Yang satu masih hidup. Lalu perawi hadis ini mimpi. Di dalam mimpinya ada malaikat penjaga surga keluar. Kakaknya ini meninggal 1 tahun setelah adiknya yang syahid. Atau terbalik, wallahu ta'ala alam. Salah satunya meninggal di perang syahid. Salah satunya meninggal di atas kasurnya. Jarak meninggalnya yang syahid dengan yang meninggal di atas kasur 1 tahun. Lalu perawi hadis mengatakan, penjaga surga itu keluar. Lalu memanggil siapa yang berhak masuk surga duluan. Ternyata yang dipanggil adalah yang meninggal di atas kasur. Baru setelah itu ia keluar lagi memanggil orang yang meninggal karena mati syahid.
Lalu dia datang menemuiku dan berkata, kata perawi, kamu balik, belum waktunya kamu masuk surga. Maka aku pulang, bangun. Aku ceritakan mimpiku kepada sahabat. Lalu cerita ini sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, Deke gomon, begitu Bu. Kamu heran, ada orang meninggal di atas kasur, tapi dipanggil duluan masuk surga. Enggak Kanjeng Nabi. Sebab sedulure niku sedo dalam keadaan syahid. Apa jawaban Nabi Bu? Kamu heran? Ketahuilah. Yang meninggal di atas kasur 1 tahun lebih lama. Bukankah dia menangi bulan Ramadan? Ya Allah. Lalu dia terawih, lalu dia bersedekah, lalu dia sujud, lalu dia sholat. Maka ketahuilah jarak antara yang mati syahid dengan orang yang meninggal di atas kasur itu pahalanya seperti jarak antara langit dan bumi. Maka beruntunglah. Orang tua itu istimewa. 1 tahunnya ibu kalau digunakan untuk ibadah 41, 42, 51, 52. 1 tahunnya ketika kita mendapati bulan Ramadan, Allah janjikan pahala yang jaraknya antara langit dan bumi. Ning ampun tenang-tenang riyen. Niki mboten mogor urusan tua. Bukan urusan sepuh. Tapi lihatlah gambar berikutnya. Ya Allah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna. Siapa sih orang yang bakal dapat yang langit sama bumi tadi? Orang yang diberi umur lalu amalannya juga baik. Hadis ini ada terusannya. Lalu siapa yang paling buruk? Ya Rasulullah. Orang diberi usia yang panjang tapi amalnya buruk. Jadi cukup enggak kita bilang alhamdulillah sudah tua masih sehat? Enggak cukup. Harus tua dan beramal soleh. Apa kabar tua kita? Apa kabar tambahan usia kita? Sudahkah ketika Allah memberi bonus setahun demi setahun menjadikan kita orang-orang yang amalannya menjadi baik? Kita lihat lagi. Masya Allah. Hari ini kita akan bicara tentang lansia. Wah niki mboten cocok kangge sing enom, Bu. Tidak ada ayat Al-Quran yang tidak cocok. Semua usia, semua kalangan pasti cocok. Lansia singkatan apa Bu? Senes manusia langka Bu? Loh, Ibu jangan marah kalau dibilang manusia langka. Wong memang yang lebih dari 70 tahun kata Rasulullah tadi berapa? Jadi betul yang usianya sudah 70 tahun lebih di ruangan ini namanya apa Bu? Langka. Dulu namanya manulang ya Bu. Sekarang itu namanya lansia. Ya. Di sana di pojok bumi belahan, saya nggak paham daerahnya. Ada senam lansia. Di sana lagi ada perkumpulan lansia. Ya sudah, saya nggak ikut. Lansia itu anggota PANG. Pangsiunan. Nah, maka yang bergabung dengan anggota PANG itu adalah sekarang lagi Bu. Ada senam lansia. Kalau di Aisyah ada day care lansia. Day niku artinya hari, care niku artinya peduli, lansia niku artinya berarti ada di hari yang dikhususkan untuk peduli kepada orang yang isinya apa Bu? Ngaos Ustazah, saya. Kajian Ustazah, top. Tapi kalau daycare lansia isinya hanya gizi, belum bagus. Saya bukan mengatakan tidak bagus, tapi sebab tadi itu
Akal butuh makanan dengan ilmu, jasad butuh makanan dengan senam, roh yang akan bertemu Allah lebih butuh makanan yang banyak. Maka ketika dipanggil, yang dipanggil jasadnya, yang dipanggil akalnya, ya ayyatuhan nafsul. Yang dipanggil apa? Rohnya. Siapa yang masuk surga? Illa biqalbin, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang, maka boleh sakit fisiknya, asalkan hatinya sehat. Hebat lagi kalau fisiknya sehat, hatinya tetap lansia. Di dalam Al-Quran disebut dengan syekh. Maka syekh itu bukan yang pakai sorban, terus pakai jubah, terus ibu manggilnya apa? Syekh. Contohnya Habib Syekh. Nah itu mungkin beliau namanya memang syekh. Syekh itu panggilan untuk orang yang sepuh. Maka nanti ibu kondur dari sini boleh manggil suaminya sayang syekhku gitu bu. Waduh masa. Nah Ustazah, kalau suaminya tesih 6, ya jangan dipanggil syekh. Nah, jadi syekh itu sebenarnya panggilan untuk orang. Qalu ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabiran, fakhud ahadana makanah, inna naraka minal muhsinin. Kata saudaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, please. Jangan ambil Benyamin. Ganti Benyamin dengan salah satu di antara kami. Karena bapak kami yang kami tinggal di Kanaan itu sudah sepuh, tua. Tolonglah ganti. Ketika Benyamin disetting untuk seolah-olah mencuri barang milik kerajaan. Kita bisa mendapatinya di situ. Masya Allah. Lanjut. Thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Syekh lagi. Pertama lahir tidak bisa ngapa-ngapain. Jor duduk, jor berdiri. Perangkat dulu, baru berdiri. Setelah berdiri jalan, setelah jalan lari, setelah itu mulai mandan maaf, pecakilan. Lalu lama-lama tua lagi bu. Dulu waktu kecil itu dititah, setelah tua itu titah lagi bu. Dititah tekan, mugi-mugi bapak ibu paringi sehat semua. Yang muda-muda jangan sombong. Wah kalau saya masih bisa lari, Allah maha mudah mencabut kesehatan kita. Lihat bu. Kalau ini siklusnya terlalu pendek sih Bu. Maka kecil dimanja, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati. Astagfirullahaladzim. Cinten niku sing mulangi niku Bu. Jadi kita ini sebentar hidupnya cuman seperti ini. Dari bayi barang S2. Jadi bayi malih Bu. Ya Allah, next. Ya. Nabi Yakub juga. Qalat ya wailata a'alidun wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub sama-sama. Bagaimana mungkin kami akan punya anak sementara istriku adalah seorang perempuan yang tua. Di dalam surah Al-Qasas. Ibu gak nyatet gak apa-apa, nanti tak kirim materinya. Wa abuna syaikhun kabir. Ketika ada dua wanita Madian ngangon kambing. Lalu laki-laki semuanya pada ngasih minum kambing. Perempuan Madian ini cuma di belakang. Gak berani deketin kelompok laki-laki Bu. Baru ketika laki-lakinya itu sudah pergi. Baru perempuan ini mau mendekat. Berbeda dengan perempuan sekarang Bu. Malah nopo Bu? Mancing.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kepada dunia dan takutlah kepada perempuan. Karena perempuan menakutkan. Apa Bu? Leres buatan bapak-bapak? Oh, kalau istri saya rajin ke Al-Arqam tidak menakutkan Ustazah. Nah, sampai rumah sudah mirip Ustazah Eva, senengnya ceramah. Lalu lansia di dalam Al-Quran disebut dengan kibar. Masya Allah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, semoga Allah merahmati orang tua kita semuanya. Lansia disebut kibar. Berusia lanjut. Maka konsep birrul walidain itu bukan anak saya kelas 6 SD berbakti kepada bunda, bukan. Tapi saya kepada Mbah Mut itu baru birrul walidain. Ibu pada mertua itu birrul walidain. Menantunya ibu pada ibu itu birrul walidain. Kenapa menjadi sulit birrul walidain? Karena yang bayi jadi apa lagi? Nanti kita lihat sifatnya kita itu kalau sudah tua seperti apa. Next. 1 disebut apa? Syekh. 2 kibar. Next. Juga di dalam surat Maryam. Qala rabbi, salah itu Arabnya. Anna yakunu li ghulam wa kanat imraati akir wa qad ballaghtu minal kibari aitiyya. Nabi Zakaria mempunyai anak saat usianya sudah tua. Walhamdulillahilladzi wahaba li ala kibar Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim mendapat putra ketika usianya sudah tua. Masya Allah. Ibu, Masya Allah. Siapa yang di ruangan ini punya mutiara? Mutiara etok-etok menurut apa Bu? Kagungan Bu? Mutiara niku abot napa enteng. Tapi mutiara teng laut nggone teng pundi? Di dasar laut. Lalu di dalam surat Ar-Rahman itu diungkapkan bahwa kapal itu akan berjalan dan layarnya seperti gunung. Layar kan gini Bu, tek tek. Seperti anak-anak coba gambar gunung. Langsung pripun Bu? Seperti layar napa Bu? Kapal itu berat atau ringan? Mutiara berat atau ringan? Ringan. Mestinya yang ringan tempatnya di mana? Atas. Yang berat tempatnya di bawah. Tapi tidak bagi Allah. Kapal yang berat justru di permukaan laut. Mutiara yang enteng justru seperti kisah ini. Mustahil orang tua punya anak. Mustahil sudah tua, ya Allah pensiunan tinggal seberapa pengen naik haji. Itu mustahil bagi manusia. Tapi sebagaimana Allah mampu membalik yang ringan di dasar, yang berat di atas. Maka apapun yang kita cita-citakan di usia tua, Allah maha mampu untuk mengabulkan. Kun fayakun. Maka berdoalah yang baik-baik. Next. Masya Allah. Lalu lansia disebut dengan ajuz. Fa'aqbalat imra'atu fi sarrah. Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Lalu istrinya Nabi Ibrahim niki ngeten memekik. Hah?
sembari menepuk-nepuk pipinya. Andak temenan yang panduwe anak, padahal saya ajuz, sudah tua. Akimun, kalau di sini diterjemahkan mandul. Sebenarnya mandul itu, akim itu artinya terhalang. Ya boleh dikatakan mandul, terhalang untuk punya. Maka lansia disebut nopo? Ajuz. Benjang ibu di senam lansia, di komunitas apapun ngaji ini. Masya Allah. Lalu apa lagi? Next. Qalat ya wailata alidun wa ana ajuz. Laki-laki bu. Apakah mungkin aku akan melahirkan anak padahal aku adalah perempuan tua? Itu ucapan Sarah. Gak disebut namanya. Istrinya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Nuh, istrinya. Tidak ada yang disebut namanya. Kecuali satu perempuan bernama Maryam. Yang lain hanya disebut imro'ah, imro'ah, imro'ah. Kapan-kapan kita pelajari imro'ah di dalam Al-Quran. Next. Yang terakhir lansia disebut syiddah. Satu apa? Syekh, paling apal mesti. Nomor 2, kibar. Nomor 3, ajuz. Nomor 4, syiddah. Oh, ada 5, satu lagi nanti. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan qal. Bapak Ibu apal doanya. Rabbi auzi'ni. Masya Allah. Ini doa orang yang umurnya 40 tahun. Yang muda-muda. Ini doanya kita ini. Apalagi yang sudah lebih dari 40 tahun. Sudah. Next. Nah, ini agak sulit di lidah ini. Arzalil umri. Apa bu? Wa minkum may yaruddu ila ardalil umar likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang disampaikan Allah kepada usia yang disebut dengan arzalil umri. Next. Ini juga ada di dalam Hud ayat yang ke-5. Panjang. Sama juga disebut dengan man yaruddu ila ardalil umri. Next. Nah. Wah, Ustaz Aifak lalen malih. Ternyata onten setunggal meleh. Disebut dengan tolal umur. Tol niku panjang, umur niku umur yang panjang. Maka jalan tol, jalan apa? Boten tol niku wonten singkatane Bu. Ini bahasa Arab, kebetulan mirip. Sudah, itulah istilah lansia dalam. Nah, ini pejabat-pejabat daerah, dinas sosial, kesehatan, biasanya sosialisasi tentang nopo? Lansia. Tapi sering Al-Quran ini diletakkan. Tidak ada rapat lansia, Ustadz diundang itu tidak ada. Sebab dianggap Ustadz itu tidak tahu tentang, yang tahu lansia siapa? Kesehatan. Orang-orang kesehatan. Padahal kitab lansia paling komplit niku nopo? Al-Quran. Baru sekarang kita bahas sifat-sifat lansia. Disclaimer dulu, ampun tersinggung ya Bu. Nggih, dijagani lebar niki mboten parang napa? Tersinggung. Sifat lansia yang pertama. Next. Next. Nah. Setunggal lemah. Aseng tersinggung napa mboten? Mboten. Pancen pun ngraosaken napa dereng? Nah. Sudah mulai lemah. Jadi sifat yang pertama lansia itu Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, diciptakan dari lemah. Umma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Nom, sek napa-napa nih. Tangga lari, turun tangga lari.
Tapi kalau ibu-ibu, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Turun tangga mulai cekelan, munggah tangga mulai melaku kali garwane mulai. Oh, mboten nek niku romantis, mboten mergane lansia, Bu. Jadi lemah. Ini Quran. Menika data statistik Quran. Data kesehatan. Bilih kalau sudah sepuh niku mancan napa, Bu? Lemah napa mawon. Sekarang lemah pendengarannya utawi astagfirullahaladzim. Jadi banyak B melekat pada lansia. Lemah pendengaran utawi ya Allah astagfirullahaladzim. Lemah penglihatan utawi blawur. Nah, sedikit-sedikit ke kamar mandi karena kantung kemihnya ndak lagi kencang namanya. Terus kemana-mana baunya minyak. Jadinya B-nya apa lagi? Baunya udah lain. Balsem. Ibu tersinggung nggak pembuatan? Sangunya ndak lagi parfum, Bu. Di tas itu inhaler, fresh care. Sing nom pun kados niku. Sing nom sangune gen parfum barang gen nom, Bu. Pun sepuh fresh care. Nek perlu sing nonton kerokan ini kok. Nomor kali. Wasyaibah. Kemudian lansia itu diberikan ciri-ciri nek pun sepuh niku uwanen. Maka yang muda-muda hari ini akhir aman nyong urung lansia. Kata siapa? Ciri dari lansia itu adalah rambutnya mulai. Niku alarm saking malaikat. Hati-hati. Aja terus naling dangdutan. Uwan. Ampun terusaken leng senam ngagem-ageman boten sae. Eleng uwan. Ampun terusaken aling nonton TV koken. Eleng. Napa Bu? Niku kedae uwan niku muni kados niku Bu. Sebab uban kita ndak pernah maknai apa-apa. Uban semir, parang semir. Tapi pesannya itu jangan dikaburkan. Bahwa uban itu memberi pesan Bapak Ibu. Sudah sebentar lagi berangkat. Kepada seluruh penumpang stasiun kereta api. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu akan berangkat. Dipamitakan. Jadi berikutnya. Ini masih sama. Nah, An-Nahl. Kenapa Bu? Maaf ini bukan saya Bu. Ini Quran. Ya Allah. Wa minkum may yaruddu ila ardalil umar. Di antara kalian ada yang disampaikan kepada usia tua. Likai la ya'lam. Supaya dia enggak tahu. Ba'da ilmin syai'a. Wingi kelingan siki kelalenan. Kalau Ibu enggak mau disebut pikun ya kelalenan. Kacamata di sini Bu. Di sini. Nyarinya kemana Bu? Kemana-mana. Putune celukna, mantune celukna. Wingi kayane gimonggon bukae beloke ngiwa lho. Jebule orang ngiwa, jebule nengen. Sudah mulai banyak napa Bu? Lupa. Oh ya. Kelalen, ngapura ya. Lah jenenge si wong. Ya. Ibu tersinggung enggak dikatakan pelupa? Masa. Tapi sama suami enggak lupa nggih, Bu. Niki pikun ning mboten pareng pikun kali utang. Cari Ustazah Eva lansiake pelupa, njur lupa nek duwe. Tadi pagi kami di Masjid Mafaga bahas utang, Bu. Mboten pareng. Enggak boleh juga lupa terhadap dosa kita yang kita lakukan pada orang lain. Niku mboten pareng. Niku kudu dieleng-eleng terus. Neng, memang orang tua itu banyak nopone. Apalagi semakin tua. Sudah dikasih makan. Nanti si Mbah didangu, sudah dahar Mbah. Worong.
Yang urung dina imam ket mau isuk. Sing nunggoni omah tersinggung. Kue mbak Jal. Wis banai dahar ngendika. Orang jenengan sira tau ngadep. Nyong sing ngadep bendina Jal rasane prege. Wis diwarani uyah jare dereng. Jenenge pun kelalen rasa asin kalih legi niku pun mboten kelingan. Jal, wis jangan susah-susah. Jeneng kacangane anta. Jenengan sih ora tahu ngadepi. Nyong sing bendina, Bu. Maka ada di Jawa itu cepak mambu. Nun sewu sing adoh mambu. Nah, angger kondur kang luar kota, Masya Allah, deke sehat, sing cepak, dicuki gedang, ora denggep. Angger sing adoh nggawa gedang, ya Allah gedang enak banget. Nah, ujian bagi anak-anak yang hidup dengan orang ini bukan dalil untuk ibu gue wong tua ke kelalenan bu. Bu. Ibu ndak boleh tersinggungan. Memang ibu itu kudu ngakoni bahwa kalau sudah sepuh niku yang merawat juga deleng-eleng surat An-Nahl nih. Oh, ancen. Sebab nek pun sepuh jor kelalenan. Next. Masya Allah. Next. Nah, mandul. Kalau bahasanya itu menopos. Wonten teng Quran. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqir wa qad ballaghtu minal kibari itiya. Mandul. Akhir. Menpos. Yang 50-an OTW. Udah menpos. Ibu tersinggung napa mboten? Mboten. Wong ini Quran, Bu. So, next. Nah, ini juga akhir. Next. Ini juga akhir. Next. Nanti materinya tak kirim. Nah. Ini hubungannya kalau sudah menpos, maka ada satu ayat di dalam surat An-Nur ayat 60. Wal qawaitu minan nisa illati la yarjuna nikahan. Perempuan yang kayaknya enggak bakal nikah lagi. Saking pun nopo. Falaisa alaihinna junahun ayyadokna thiyabahunna. Maka perempuan yang sudah seperti itu boleh menanggalkan sebagian jilbabnya. Nah, menikah bahasannya nanti ke sana lansia. Maka sholat tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa puasa karena sepuh, diganti fidyah. Lansia itu dapat rukhsah. Begitu juga dalam menjaga aurat kalau sudah sepuh, apa Bu? Boleh menanggalkan. Tapi jangan bergampang-gampang. Karena orang gila tua juga hamil. Tua karena tidak pernah mandi. Sebab ada orang gila juga hamil. Artinya apa? Banyak manusia yang terpimpin hawa nafsu. La ammarotun bisu. Yang seperti itu aja digauli Bu. Maka banyak berita nenek diperkosa oleh cucunya, oleh pemuda. Maka hati-hati. Ini bukan untuk menjadi gampang-gampang. Jadi ngontol teng warung mboten ngagem jilbab Bu. Kata Ustazah Eva sudah tua, jadi boleh enggak pakai. Coba Ibu kalau tes yang dihadapi sudah tua napa belum, Ibu tanya sama kakung. Kung, kula lanang napa wadon? Wadon. Nah, angger tesih mengertos wadon berarti dereng. Jangan berani-berani buka aurat. Beberapa tempat saya sering bertemu dengan laki-laki, maaf Bu, sudah sepuh. Tapi saya itu masih rasanya belum. Nah, deke ya, putu deke hitungane neng kalih napa Bu? Tapi sambil napa Bu? Wah, itu masalah. Kayaknya niki simbah nek didangu terus ngertos. Nek kula adalah perempuan. Nah, ini kapan-kapan kita bahas. Next. Sensitif lah niki. Sawah. Tersinggung napa mboten Bu? Putrane omong-omongan, ora dijaki omong-omongan, nyatane istua ora kanggo ya.
Teng organisasi sing sepuh mulai mboten dijak rembugan. Nyatane ya, wis tua mono ora kanggo, wis daklalen. Tua paling biyen sing mulai kegiatan nih nyong. Nah niku ampun tersinggungan, ancane wong tua niku sensitif. Putrane mboten telepon seminggu. Anak kelalen karo biongane. Orang ngeling biyen sangang sasi tak wonten mawon pokoknya Bu. Walah nih Bu. Judulnya apa? Putrane cowok sedang berdua dengan istrinya kae. Karo bojone is kayang kana, karo wong tuane lalen. Niku niku ibu-ibu bukan Al-Arqam. Kados niku napa mboten Bu? Niki terutama kali generasi muda, ibu niku stok sensitif banget. Nyatane ya wong tua ora dipamiti. Nah, ora dicek rasan. Ditinggal, ora dicak bukan. Barang es tua, ustazah dereng nate tua. Dan saya tidak bisa ngisi ngaji di Al-Arqam kalau saya menyampaikan ayat lansia, kudu ngenteni ya mensen kulo dereng tua, Bu. Tapi saya tidak bisa menyampaikan ini, saya nunggu tua baru menyampaikan dosa saya, Bu. Jadi jangan tersinggungan. Memang orang tua niku ujuk-ujuk nangis. Dong deke ngomong karo wong tua kakek kono ya. Padahal sini nggak ada niat untuk apa, Bu? Karena orang tua itu ini beda lagi nanti sama orang yang ngomong orang tua mestinya kaulang karima. Maka fala takullahu ma'ufin. Wong diperenguti mawon wong tua pun ngerasa pripun, Bu? Ya Allah, sensitif. Napa? Lemah, blawur, uwanen. Lebare? Pekun, kelalenan. Lebare? Manapus. Lebare? Ibu aja ngaku napa ajeng mengilak. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah selesai ngajinya. Makanya orang sepuh diminta untuk banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Tidak perlu ngarang. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melalui wahyu yang turun kepada beliau di dalam surah Al-Ahqaf. Dan Bapak Ibu semuanya hafal. Tapi sudahkah kita tahu maknanya? Rabbi auzi'ni an ashkur. Wong sepuh udah ngecek syukurnya. Yang dicek bukan hanya gula darah, trigliserid, kolesterol. Tapi syukurnya juga dicek. Tadi saya di Garung berazam dengan para jamaah, Bapak Ibu, Ramadan menika Bapak Ibu kedah gantos nami, gantos dados Bu Gampang lan Pak Gampang. Siapa Bapak? Bapak masak tempe, Ibu masak tempe, Bapak Gampil. Sebaik-baik sayur adalah tempe, gampang. Karena Rasulullah masuk rumah nggak dapat lauk, cuman cuka. Sebaik-baik lauk, cuka. Jadi orang gampang, itu orang syukur. Panas, gampang. Udan, gampang. Boten gersula, niku mesti wong syukur. Tapi nek wong kufur, Ustaz Daifah rampung-rampung. Bisa astagfirullahaladzim. Sekedap boleh. Wa ala walidayya. Yang kedua yang dicek apa? Birrul walidaini. Konteksnya Ibu, kalau ada menantu yang belum baik sama Bapak Ibu, jangan acungi menantunya. Tapi acungi siapa? Gimana dulu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Didapati seorang ulama mencari seorang yang paling durhaka di sebuah kampung. Lalu didapati seorang pemuda yang sedang mencuti kakek-kakek. Di lehernya diikat tali, di belakangnya ada ember yang sangat besar. Orang tua itu disuruh geret ember dipecuti.
Wahai pemuda, siapa dia? Dia bapakku. Bapaknya. Kenapa engkau berbuat demikian? Tidakkah engkau takut terhadap azab Allah? Kata pemuda ini, dulu dia begitu dengan orang tuanya. Maka saya hanya niru. Masya Allah. Itu tentang birrul walidain. Lalu apa? Wa an a'mala sholihan. Cek amal solehnya. Cek trigesit boleh. Tapi dicek juga amal solehnya. Sudah cukup untuk mendapatkan kuburan yang nyaman. Sholatnya sudah cukup untuk mengganti pintu surga. Zakatnya sudah cukup untuk membangun jendela di surga. Cek amal solehnya. Lalu cek apa lagi? Wa aslih li fi dzurriyyati. Keturunannya. Hati-hati. Ya Allah. Ibu berjilbab. Keturunannya tidak berjilbab. Ibu memakai pakaian yang baik. Keturunannya ibu relakan untuk buka aurat. Ibu sholat. Keturunannya tidak sholat. Ibu fasih baca Quran. Putranya terbata-bata membaca Al-Quran. Benjang getuhung. Benjang getuhung. Makanya saya senang sekali dengan syair. Kanggo nyuwun donga wacan Quran najan sak kalimat. Cuman minta bacaan Quran sak kalimat dok. Lamun ora diparingi banjur bali rebes milih bali nang kuburan mangku tangan. Krana putrane mboten saged maos Quran. Terbata-bata. Maca Inggris lancar. Maca WA lancar. Maca Quran gradul-gradul. Kenapa? Ibunya diem aja ketika anaknya tidak mau ngaji. Yang terakhir. Ini tubtu ilaika. Wong sepuh pun mboten usah ngangen-angen napa-napa. Pokoke kadhahi napa? Istighfar. Kenapa dibuat gemetar tangan? Supaya tidak erat memegang dunia. Kenapa dibuat belawor? Supaya enggak jelas lagi mandang dunia. Kenapa dibuat enggak kokoh? Supaya cepat-cepat melepaskan dunia pindah ke alam akhirat. Yang terakhir. Wa inni minal. Mulai sekarang titipkan anak-anak kepada Allah. Bukan yang umure ora tekan tua. Dek tak titipna Gusti Allah. Tak sekolahna. Tak ngajekna, tak warai Quran, tak nasihati. Muka-muka besok dadi dzurriyah solihah. Ketika bapak ibu tidak ada, anak kita mengangkat tangan. Rabbih firli warhamhuma. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, udah itu kesimpulannya. Alhamdulillah bapak ibu. Satu disebut dengan apa? Syekh, 2, kibar, 3, ajuz, 4, syiddah, 5, ardalil umar, 6, talal umar. Sifatnya 1, lemah, 2, ubanan, 3, pikun, 4, menpos, 5, sensitif. Masya Allah. Maka doa itu jangan hanya di lisan, tapi kita maknai. Astagfirullahaladzim, mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya punya penyuwun. Mugi-mugi Ibu, Bapak memperkenankan. Kalau saya duluan, saya nyuwun ikhlasnya Bapak Ibu menyolati saya. Karena kematian itu tidak memandang umur. Kalau ibu bapak duluan, semoga saya pun bisa menyolati bapak dan ibu. Kalau jumlahnya sekian, kita sudah aman. Karena kata Rasulullah, siapa meninggal disolati 40 sampai 100 orang yang tidak pernah berbuat syirik. Saya yakin bapak ibu pun mboten purun kali syirik. Maka Bapak Ibu adalah tiket surganya saya.
Astagfirullah li wa lakum. Semoga diberikan usia yang panjang dalam ketaatan. Saya korupsi banyak waktu, Bapak Ibu ikhlas nggih? Masya Allah. Semoga Allah mengampuni saya. Ada manfaat bagi diri saya dan untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.